Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini. Tapi sebelumnya kita akan berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk hari yang baru yang Allah anugerahkan bagi kami. Kami akan mendengarkan dan merenungkan kebenaran-Mu. Berbicaralah bagi kami, karena kami sudah siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, judul renungan kita di pagi hari ini adalah Berbahagialah orang yang menderita karena Kristus. Terambil dari Matius pasal 5 ayat 11 sampai ayatnya yang ke-12 yang berkata demikian. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah karena upahmu besar di sorga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, membaca kisah para martir Kristus, pejuang iman sangat menyentuh hati. Karena mereka harus berhadapan dengan aniaya, siksaan, dan derita, dan berujung pada kematian demi mempertahankan iman kepada Kristus. Para rasul Kristus pada umumnya mati secara tragis karena keyakinan mereka pada Injil. Pada pemerintahan Kaisar Nero, orang percaya mengalami penganiayaan yang sangat berat. Ada yang dibakar hidup-hidup di taman menjadi obor bagi pesta yang diadakan oleh Kaisar Nero. Ada yang dijadikan makanan singa yang sedang kelaparan dan menjadi tontonan bagi Kaisar Nero dan rakyatnya. Dan masih banyak bentuk kekejaman lain yang dilakukan Kaisar Nero terhadap orang percaya. Rasul Petrus merupakan salah satu martir yang mati di tangan Kaisar Nero. Petrus berkata, kalau ia harus mati, ia punya permintaan disalibkan terbalik karena dia merasa tidak layak mati seperti Tuhannya Yesus Kristus. Tentunya ada begitu banyak umat Tuhan di berbagai belahan dunia yang mengalami penganiayaan dan menjadi martir bagi Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, menjadi orang percaya tidak cukup hanya menerima keselamatan dan semua yang kita butuhkan dalam kehidupan kita sehari-hari, tetapi juga harus siap menderita bagi Kristus. Filipi 1 ayat 29 mengatakan, sebab kepadamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Kata dikaruniakan berarti pemberian atau anugerah. Jadi menjadi percaya kepada Kristus dan diselamatkan adalah anugerah, tetapi juga menderita bagi Dia adalah anugerah atau pemberian. Tidak semua orang percaya menjadi martir bagi Kristus, dan tidak semua orang percaya mengalami aniaya. Namun apabila aniaya itu datang, Yesus berkata, berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Kata jika dalam teks asli digunakan kata hotan yang berarti ketika, kapan saja, setiap kali atau selama. Hal ini berarti celaan, hinaan, penganiayaan itu bisa datang kapan saja, di mana saja, dan dalam bentuk apa saja. Oleh karena itu, menderita bagi Kristus adalah kebahagiaan dan berkat bagi orang percaya. Dalam 2 Korintus 12 ayat 10, Paulus mengatakan dia senang dan rela dalam kelemahan, siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Dan akhirnya Rasul Paulus pun mati sebagai martir Kristus. Paulus berkata, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Filipi 1 ayatnya yang ke-21. Selanjutnya dalam Matius 5 ayat 12 dikatakan, bersukacita dan bergembiralah karena upahmu besar di sorga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Mengapa dikatakan bersukacita dan bergembiralah? Bahkan dalam teks asli dikatakan bersorak, sangat bergembira. Ketika kita dicela, dianiaya, difitnah dengan segala yang jahat karena Kristus. Alasannya adalah karena upahmu, pahalamu besar di sorga. Saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus, orang percaya meyakini kehidupannya di dunia ini hanya bersifat sementara. Kelak satu saat akan berkumpul bersama Yesus Kristus di sorga. Dan di sanalah
dia akan menikmati segala jerih lelahnya di dalam Tuhan, termasuk mengalami penderitaan di dalam Kristus. Hal yang kedua yang harus kita pahami adalah mengapa kita harus bersuka cita, karena penderitaan itu merupakan bagian dari kehidupan orang percaya. Yesus berkata, nabi-nabi sebelumnya pun telah mengalami aniaya. Yesus sendiri pun telah mengalami hinaan, celaan, dituduhkan yang jahat, dianiaya sampai mati di kayu salib. Yesus juga telah berpesan kepada murid-muridnya, jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Yohanes 15 ayatnya yang ke-18. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, melalui renungan kitab di pagi hari ini, marilah kita sungguh menyadari bahwa menderita bagi Kristus adalah kebahagiaan. Menderita bagi Kristus adalah anugerah, adalah karunia dari Tuhan. Karena itu bersukacitalah karena kita beroleh kesempatan menderita bagi Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur pagi hari ini. Firman-Mu kembali mengingatkan kami bahwa diselamatkan Tuhan bukan sekedar untuk kami bisa percaya kepada Tuhan, tetapi sesungguhnya kami pun harus siap menderita bagi Kristus. Karena itu Tuhan, berkatilah kami, kuatkanlah kami. Apapun penderitaan yang Engkau izinkan terjadi di dalam kehidupan kami, semua itu oleh karena nama-Mu kami dikuatkan, kami dihiburkan, kami dimampukan oleh Tuhan. Sehingga sampai ujung kematian pun kami tetap mempertahankan iman percaya kami kepada Kristus. Ini doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.